Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang struktur garis, bahwa struktur garis merupakan salah satu struktur dalam struktur geologi, yang pada umumnya struktur garis berada pada sebuah bidang. Contohnya, bidang pelipatan, pada bidang perlapisan, bahwa ini ya struktur garisnya, bidang pelipatannya. Nah, ini struktur garis. Kemudian garis-garis pada bidang sesar. Di bidang sesar, ini adalah jejak pergerakan sesar yang membentuk garis-garis. Inilah struktur garis. Kemudian lineasi mineral pada bidang foliasi, ya, bahwa ini contohnya Hornblenda lineation in orthoclase. Jadi ada orientasi mineral, arah orientasi mineral. Itu adalah struktur garis yang ada pada batuan yang harus kita lakukan pengukurannya dan menghasilkan struktur garis. Bahwa struktur garis tersebut ada 3 unsur, yaitu penunjaman, plang, arah penunjaman, dan pitch. Apa itu penunjaman? Ya, penunjaman atau plang, sudut yang dibentuk dari struktur garis tersebut terhadap bidang horizontal. Ini misalkan struktur garisnya ke arah sini, diiriskan dengan bidang horizontal. Ini adalah besaran sudut antara struktur garis terhadap bidang horizontal. Ini adalah plang. Kalau arah struktur garisnya ke arah sini, ini bidang horizontalnya, dan ini adalah plangnya, penunjamannya. Kemudian arah penunjaman adalah arah proyeksi struktur garis terhadap bidang horizontal. Jadi arah proyeksi terhadap bidang horizontal ini. Ini adalah tren berapa derajat dari arah utara. Jadi struktur garisnya ini diproyeksikan ke bidang horizontal. Arah inilah berapa derajat dari utara. Pitch adalah struktur garis yang membentuk sudut antara struktur garis terhadap strike, ya, di mana sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ini, ya. Kalau ini kan lebih dari 90 derajat. Jadi ini struktur garis pada bidang yang kita akan ukur. Kemudian adalah strike bidang ini, ya. Jadi pitch adalah sudut antara struktur garis terhadap garis strike. Penulisan kedudukan struktur garis, bahwa kedudukan struktur bidang secara lengkap dideskripsikan oleh penunjaman dan arah penunjaman. Berarti ini adalah plang dan ini arah penunjamannya. Jadi ini adalah plangnya, penunjamannya, dan ini adalah arah penunjamannya. Jadi yang tadi struktur garis diproyeksikan terhadap bidang horizontal, kemudian berapa derajat dari arah utara. Sedangkan ini adalah plang penunjaman struktur garis, sudut yang dibentuk antara struktur garis terhadap bidang horizontal. Sedangkan penulisan pitch biasanya ditulis pitch berapa derajat. Jadi pitch antara struktur garis terhadap strike bidang tersebut, yaitu besarannya antara 0 sampai 90 derajat. Kita masuk contoh kasus soal. Nah, masalah 1. Suatu struktur bidang memiliki kedudukan N 45 derajat is dengan dip 30 derajat SE. Jadi ke arah SE. Pada bidang tersebut terdapat struktur garis berarah 180 derajat
northeast. Tentukan kedudukannya, kedudukan struktur garis, yaitu plang dan arah plang dan pitch-nya struktur garis tersebut. Ini ya contoh north 45 NE, di mana arah utaranya ke arah sini. Jadi arah utara 45, ini bidangnya ya. Terus kemiringannya ke SE 30 derajat, ini 30 derajat, ini bidangnya ya. Kemudian ada struktur garis arahnya 180 derajat ya, ini. Kemudian yang ditanyakan plangnya dan arahnya ya, ini. Kalau pertemuan minggu kemarin sebelumnya adalah ini adalah pencarian dip semu. Ini dip yang sebenarnya di dip semunya. Sedangkan sekarang kita ini adalah dip dari bidang tersebut. Yang kita tanyakan ini berapa derajat. Ini ada namanya plang. Sedangkan arah OA ini adalah arah penunjamannya berapa derajat dari utara. Kemudian sekarang ditambah pitch, jadi sudut antara struktur garis OB terhadap strike ini berapa derajat. Nah, ini diproyeksikan ya, FDC diangkat ke sini, dihorizontalkan seperti ini, F di aksen C. Ya. Sama dengan OAB diproyeksikan ke atas, ya. Ke arah sini untuk menghasilkan sudut ini. Sedangkan untuk pitch ini juga F, G, E, D dibuka ke sini ya, dibuka ke sini. Nih, ya. Ini jarak FD aksen dengan FD ini sama ya. Ini gambarnya aja yang kurang panjang. Nah, ini harus gini ya. Diproyeksikan nih ke sini, diproyeksikan semua bidang C, F, D, F jadi horizontal ke sini, dan F, D, E, G horizontal. E, F, D aksen, E aksen, G. Jadi semua bidang 3 dimensi ini dihorizontalkan jadi 2 dimensi. Cara pengerjaannya, pertama bidang north 45 derajat east, 30, north 45 east, dari utaranya ke arah ini. Kemudian 30 derajat southeast, ke arah sini, buat sudut 30 derajat, ya, dan ketebalannya T ini. Kemudian ini itu sama dibuka nih kan, bentuk ini. Kemudian untuk membuat ini, ya, buat garis D, FD dan FDD aksen sama. Ini dibuat busur di sini. Ini maaf saya kurang lebar ke sini ya. Buat sini sama. Jadi ini T juga. Nah, ya. Ini OGE. OGE. E-nya E aksen dibuka ya. Kemudian untuk plangnya kita buat ini T. T ini plangnya. Berapa derajat? Ini Anda udah tahu pertemuan pertama kemarin, minggu kemarin. Untuk kasus pitch,
Nah, ini diproyeksikan terhadap bidang ini. Ini kan bidang ini, ya. Bidang pitch ini adalah C, D, E, F ya, gini sudut ini. Ini diproyeksikan ke atas. Ini pelangnya, maaf. Nah, pitch ini dikeataskan A ya. A ini diproyeksikan ke garis ini. Ini garisnya ke arah garis ini kan, garis ini. Ini B aksen dari ini kan, ini ke sini ke arah B aksen. Ini berarti pitch ini B aksen ke B O C. B aksen O C. Inilah pitch-nya. Ya. Jadi ya. Ini buat sudut ini. Pertama ini ya. OFD ini 30. Kemudian D F D E G dibuka horizontal ke sini. Ini itu sama, T ini sama ya. Ini T juga. Saya salah gambar. Ini Anda bisa buat pakai busur pakai jangka, pusatnya di sini. Nih, ke sini kan, seperempat lingkaran, baru ditarik ke sini. Ya. Nah, jadi F D aksen sama panjangnya dengan FD. Ini kan. FD ini kan. FD aksen 1 sama dengan FD aksen 2. Ini kan D aksen. Nah, untuk mencari pitch ya. Ini pelang, udah pelang ya, udah T, ini pelangnya ya. Untuk pitch ini itu B aksen, B kan dibuka ke sini. Ini proyeksikan ke garis ini. Nah, baru ke sini. Ini disambungkan O, B. Berarti pitch-nya B aksen ini, O, C, B aksen, O, C. Ini pitch-nya. Itu cara penentuan pelang dan pitch. Kemudian masalah kedua, suatu zona mineralisasi dianggap sebagai satu zona atau garis lurus. Ya, jadi mineralisasi dianggap suatu garis lurus, yaitu apabila ini perpotongan antara dua lapisan. Misalkan batu gamping dan kedudukan sekian, North 70 derajat East 40 SE, dengan bidang andesit dan kedudukan 140 derajat East 25 derajat SW. Jadi dibayangkan bahwa ini adalah bidang PSRQ ini adalah batu gampingnya dengan kedudukan North 70 derajat East dan kemiringannya ke arah sini 40 derajat. Kemudian ada bidang korok andesit yang kedudukan 140 North 140 derajat East ke arah sini. B, C, D, A. Dan kemiringan 25 derajat ke arah SW. Sehingga struktur garis dihasilkan dari pertemuan dua bidang ini adalah KZ. Inilah yang kita cari. Arahnya ke arah mana, pelangnya ke arah mana. Gampang. Jadi pertama kita buat bidang kedudukan ini, batu gamping 70. Arah utaranya ke atas 70 derajat East, terus 40 SE ke arah sini ya. SE, terus anggap aja ketebalannya, ya buat ketebalannya sama T-nya. Ini kalau
US Anda buat 2 cm, semuanya 2 cm ketebalan T-nya itu. Ini derajatnya 40 derajat ya. Ini 2 cm, ini 40 derajat. Kemudian Anda buat garis north 140 ke arah sini. Nih, 140 ya. Kemiringannya ke arah SW, ke arah sini. Anda buat juga ini. Terus sudutnya 25, terus T-nya sama, SU buat T yang sama. FC sama dengan SU. T ini sama, ini 25. 25 derajat lebih ini kan lebih menjauh daripada garis ini. Di 40. Ini T-nya sama. Nah, pertemuan inilah ini FC ya. FC ini dengan US ini. Pertemuan ini kan ini garis ini adalah ini. Garis ini adalah ini. Pertemuan ini adalah Z. Pertemuan ini adalah yang K ini. Maka garis arah dari struktur garis ke arah sini. Ini ya. Ini arahnya ke sini. Ini berapa derajat di utara? Berapa derajat? Sekitar 100-200-an. Ya. Terus T-nya buat juga ternyata sama. Ini adalah pelangnya. Berapa derajat? Pelang dan arahnya KM. KM berapa derajat dari utara? Diproyeksikan, nih berapa derajat dari utara? Nih dari sini 90, 120, sekitar di atas 200-210-an. KM berapa derajat di utara? Pelangnya ini berapa derajat? Itu masalah kedua. Kemudian masalah ketiga, lubang bor memiliki kedudukan 30 derajat pelangnya ya. Kemudian arahnya dari utara north 45 derajat east. Ini adalah arah penunjamannya 45 derajat east. Ini pelangnya 30 derajat. Tentukan kedudukan proyeksi lubang bor ini pada penampang vertikal yang berarah west, east ke arah west ya. East ke arah west. Ini jadi 45 derajat dari utara, terus arah penunjamnya 30. Garis ini adalah west, east. Kalau kita dibentuk 3 dimensi seperti ini ya, bahwa ini adalah bidang, anggap box ya, sama sisi, arah utaranya ke arah sana. Kemudian ini bidangnya, nah garis ini adalah 45 derajat ya, ke arah north east 45. Dan pelangnya 30 derajat. Coba ini. Nih, jadi arah garis ke arah sini. Ya. 30 derajat pelangnya ini terhadap bidang horizontal. Arahnya 45. 45 dari utara. Ya ini struktur garis ini. Kalau di 3 dimensikan ini itu ini. Ya. Kemudian proyeksikan lubang bor ini terhadap penampang vertikal ini ke sini. Berarti yang ditanyakan ini kan penampang vertikal ini diproyeksikan ke arah sini. Ini yang dicari. Ini berapa derajat? Kalau arahnya udah pasti ke arah north 90 derajat east. Ini yang dicari. Ini gampang ya, ini yang dicari. Dan ini berapa pelang hasil proyeksi dari penampang vertikal tersebut. Ini ya, ini garis ini west east, kemudian arah kedudukan lubang bor 45 derajat east, terus buat sudutnya 30 derajat dan ketebalan T derajat, ketebalan T. Ini ketebalan misalkan adalah D ya.
ini diproyeksikan, langsung diproyeksikan ke sini kan, ke sini. Proyeksi aja langsung sini, sini. Ini. Langsung buat D-nya sama ini. Kan D ini sama, D ini sama. Buat D ini sama. Ini D ini sama. Maka sudut ini adalah sudut ini. Penunjaman semu hasil proyeksi dari penampang vertikal. Itu struktur garis ada 3 kasus, namun soalnya ada 4. Ini adalah soal-soal yang Anda harus kerjakan. Dari 3 kasus di atas Anda bisa mengerjakan soal 1 ini dan soal ini. Ini adalah gambarnya, ini ada arah strek ke arah ini, ini adalah strek ke arah ini. Anda lihat ya ketinggiannya di mana ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan paham. Selamat menjalankan tugas yang harus beres minggu depan dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.